Shalom semuanya, Salve. Perkenalkan, nama saya Jesse Diano Septiani dengan NIM 23101099 dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Setakat Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan sejarah gereja abad ke-7. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain, terutama Islam. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7. Yang pertama, kekristenan di Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius pada tahun 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasania, dan kemudian dari ekspansi Islam terjadinya kontroversi monotelitisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Konsili Lateran pada tahun 649 di Roma akhirnya menolak monotelitisme. Yang kedua, penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem pada tahun 638, Antioquia 637, dan Alexandria 642 jatuh ke tangan Muslim. Yang ketiga, kekristenan di Eropa Barat. Di wilayah Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh Kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Santo Agustinus dari Canterbury wafat pada tahun 604 dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Raja Edwin dari Northumbria pada tahun 627 dan Raja Oswald dari Northumbria pada tahun 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Yang keempat, gereja di Afrika dan Timur Tengah. Di Mesir, gereja Katolik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Ethiopia, kekristenan tetap bertahan di bawah kekaisaran Aksum. Gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dari Muslim. Ethiopia, kekristenan tetap bertahan di bawah kekaisaran Aksum. Gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Jadi kesimpulannya pada abad ke-7 adalah masa transisi besar bagi gereja, sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Pada abad ke-7 tidak ada bukti konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Yang pertama, pengaruh pedagang Persia dan India. Sejarah kekristenan di Asia, gereja Nestorian yang berasal dari Persia menyebarkan ajarannya ke wilayah-wilayah Asia, termasuk India dan Cina. Pedagang dan misionaris Nestorian singgah di pelabuhan Nusantara seperti Sumatera atau Jawa, mengenai keberadaan komunitas Kristen pada masa ini. Yang kedua, bukti arkeologis yang berpotensi.
terdapat prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara, yang menunjukkan kemungkinan pengaruh Kristen. Sriwijaya dan Tarumanegara membuat kemungkinan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil pada masa itu. Yang ketiga, hubungan dengan Cina dan kekristenan di Timur Jauh. Pada abad ke-7, kekristenan, khususnya Nestorian, telah sampai ke Cina. Bukti keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Xi'an pada tahun 635 Masehi, yang mencatat masuknya agama Kristen Nestorian di Tiongkok. Mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan Nusantara, pengaruh Kristen juga sempat masuk ke Nusantara meskipun tidak meninggalkan jejak yang jelas. Jadi kesimpulannya bagi saya, pada abad ke-7 belum ditemukan bukti yang kuat mengenai keberadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.